Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kita kembali lagi di pertemuan yang ke-7 ya, untuk kita akan pembahasan terkait materi pentingnya itu dari keselamatan pasien di rumah sakit. Jadi berdasarkan dari yang pertemuan kita yang kemarin, yaitu terkait Komite Farmasi dan Terapan, bahwa KFT itu menjamin adanya penggunaan obat yang aman, efektif, dan efisien. Nah, tujuannya itu kan sebenarnya adalah untuk menjaga keselamatan dari pasien itu sendiri. Nah, makanya di sini keselamatan pasien itu menjadi prioritas utama dalam pengelolaan dari rumah sakit. Dengan menerapkan standar keselamatan yang tinggi, pasien dapat memperoleh perawatan yang aman, efektif, dan berkualitas, sehingga dapat membantu pemulihan kesehatan secara optimal. Nah, membantu pemulihan kesehatan secara optimal itu biasanya disebut dengan efisien kan. Nah, selain daripada efektif, efisien pun juga perlu kita untuk lakukan seperti itu ya. Nah, itulah pentingnya kenapa panitia KFT itu di rumah sakit ya. Untuk apa? Ya, itu tadi adalah untuk memprioritaskan ya, memprioritaskan dalam keselamatan pasien seperti itu. Nah, definisi sendiri dari keselamatan pasien itu bisa dibagi atas 4 definisi gitu ya, dalam kita menuju ke keselamatan pasien. Yang pertama itu adalah perlindungan pasien. Perlindungan artinya di situ keselamatan pasien, upaya untuk melindungi pasien dari segala bentuk cedera atau bahaya selama menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit. Artinya bahwa pasien itu memiliki hak gitu ya, memiliki hak dalam segala bentuk pelayanan agar bertambah sehat, bukan malah bertambah sakit. Nah, disitulah kenapa pentingnya KFT kemarin itu dalam menentukan risiko mau apa yang mau diambil kan seperti itu. Nah, risiko-risiko itu harus kita melakukan kemarin ya, melakukan identifikasi terlebih dahulu, melihat bagaimana melihat kita itu dalam pemilihannya itu lebih besar manfaat atau risiko, kemudian kita mitigasinya juga bagaimana, kemudian kita lakukan monef, yaitu penting untuk dilakukan ya, penting dilakukan karena ini tadi untuk keselamatan dari pasien itu sendiri. Kemudian juga ada peningkatan mutu. Nah, keselamatan pasien merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit. Nah, jadi mutu itu juga harus ditargetkan. Yang kemarin itu kan tujuannya adalah juga dalam harus dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dalam lingkup ya, dalam lingkup pelayanan atau standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit. Nah, kemudian ada juga pengelolaan resiko. Kemarin sudah kita bahas bagaimana cara mengelola resiko. Jadi, keselamatan pasien juga berarti kita mengelola dan meminimalkan risiko-risiko yang dapat membahayakan dari keselamatan pasien. Jadi, penting dalam sebuah apoteker itu ada di dalam stand farmasi, yaitu decision maker. Kita harus bisa memutuskan keputusan yang tepat ya dalam pengelolaan risiko ini. Kemudian budaya keselamatan. Keselamatan pasien harus menjadi budaya dan komitmen bersama di seluruh organisasi rumah sakit. Jangan malah menjadi bahan uji coba gitu kan. Bahan uji coba di rumah sakit dalam melakukan penelitian, dalam melakukan apa? Jangan ya. Itu kita harus
sudah memiliki dasar ilmiah, yaitu adalah penelitian-penelitian orang lain gitu kan, ya, yang kita akan menjadi dasar sehingga itu tidak lagi sebagai coba-coba untuk memberikan perawatan kepada pasien, baik itu dalam pemberian obat ataupun juga dalam pelayanan di rumah sakitnya. Tujuan keselamatan dari pasien itu yang pertama adalah mencegah terjadinya insiden keselamatan pasien yang dapat mengakibatkan cedera, kecacatan ataupun kematian pada pasien. Yang kedua adalah melindungi pasien dan staf dari bahaya yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah memastikan penyediaan pelayanan kesehatan yang aman, efektif, dan bermutu tinggi bagi pasien. Nah, itu adalah 3 tujuan ya dalam kita keselamatan pasien itu, bahwa dalam mencapai tujuan ini gitu kan, maka KFT itu harus sangat berperan penting dalam mensukseskan tujuan keselamatan pasien ini. Nah, itulah kenapa perlunya ada kolaboratif, penelitian dan pengembangan, kemudian harus patuh terhadap pedoman dan lain-lain ya, sudah kita jelaskan pada waktu lalu. Nah, kemudian prinsip-prinsip keselamatan pasien. Prinsip yang pertama, pasien itu adalah sebagai pusat. Jadi artinya keselamatan pasien itu harus menjadi prioritas utama dengan menjadikan pasien sebagai pusat dari seluruh proses pelayanan dalam kesehatan kita di rumah sakit. Itu. Nah, kemudian prinsip yang kedua yaitu adalah budaya. Jadi kita harus menjadikan budaya di rumah sakit agar apa? Agar pasien itu secara tidak langsung ya kan pernah mendapatkan pelayanan kita di rumah sakit, bahwa karena kita sudah memiliki budaya untuk keselamatan pasien yang kita jadikan prioritas, maka pasien itu akan merasa nyaman ya. Nah, disitulah akan terbangun sebuah budaya gitu kan. Yes, yang bagaimana? Yang terbuka, yang adil dan proaktif dia dalam mengidentifikasi dan mencegah insiden yang dapat membahayakan dari pasien. Kemudian juga ada peran tim multidisiplin. Tadi kan KFT itu kan dia terdiri dari multidisiplin profesi kesehatan, baik dokter, perawat, apoteker dan lain-lain ya kan. Nah, kolaborasi dan komunikasi. Nah, salah satunya tadi adalah komunikator ya kan, 10 star pharmacist itu harus dilakukan. Apa? Karena kemarin kita pernah juga masuk dalam perkuliahan komunikasi kan, ada yang kita sebut dengan komunikasi efektif. Nah, komunikasi efektif itu memang sangat berperan penting dalam kita menuju keselamatan pasien gitu ya. Nah, di mana seluruh tim kita harus menciptakan sinergi dalam menjaga keselamatan pasien. Jadi harus memiliki satu tujuan yang sama kan, seperti itu. Kemudian lingkup keselamatan pasien. Keselamatan pasien itu mencakup berbagai aspek layanan kesehatan di rumah sakit, mulai dari manajemen obat, pencegahan infeksi, kita dapat melakukan identifikasi pasien, kemudian kita berkomunikasi efektif dengan pasien. Ya, karena komunikasi efektif itu kan kita pernah saya jelaskan kan kemarin itu waktu pada semester lalu, bahwa dapat meningkatkan dari kepatuhan. Ya, karena disitulah kita gitu kan dapat langsung berinteraksi dengan pasien, kita berempati dengan pasien, sehingga pasien itu merasa nyaman dengan kita dan mereka patuh dengan apa yang kita sampaikan kan, kayak gitu. Sehingga apa? Penanganan kejadian itu yang tidak diharapkan dapat tidak kita cegah gitu kan. Ya, kemudian semua komponen ini harus dikelola dengan baik untuk mewujudkan lingkungan rumah sakit yang aman bagi pasien. Nah, peran farmasis dalam keselamatan pasien. Yang pertama, itu adalah profesi farmasi memiliki peran kunci dalam menjamin keselamatan pasien di rumah sakit. Seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa
si apotekerlah yang bertanggung jawab untuk memastikan ketepatan pengobatan, dosis yang aman, serta pemantauan efek obat yang diberikan kepada pasien. Nah, peran TTK itu di mana? Jadi selain itu, Departemen Farmasi. Nah, departemen itu kan dia terisi juga dari apoteker dan TTK. Nah, Departemen Farmasi itulah juga berperan dalam pengembangan sistem manajemen risiko, edukasi pasien. Nah, edukasi pasien itu dalam bentuk apa? Nah, bisa kita kemarin kan ada penugasan kalian membuat leaflet. Nah, leaflet itulah yang akan menjadikan sebuah ilmu pengetahuan yang secara tidak langsung kita tuh mengedukasi pasien gitu kan. Nah, dan komunikasi dengan tim kesehatan lainnya untuk mencegah insiden terkait obat yang dapat membahayakan dari keselamatan pasien itu sendiri. Nah, kemudian manajemen risiko keselamatan. Itu kemarin sudah kita jelaskan juga bahwa di sini ada 3 yang khusus untuk yang di keselamatan pasien. Ya, yang pertama itu adalah kita sama melakukan identifikasi terlebih dahulu. Jadi identifikasi itu memang harus kita lakukan di awal. Kita harus mengetahui potensinya, bahaya resiko yang dapat mempengaruhi keselamatan pasien itu gitu kan. Kemudian kita nilai kira-kira kemungkinan dampak apa yang terjadi apabila kita paksa itu terjadi, kita lakukan gitu kan, kita berikan. Karena kita harus memperhitungkan tadi risiko dan manfaatnya. Walaupun dia lebih besar manfaat atau daripada resiko, tetap harus kita pertimbangkan. Apalagi yang lebih besar resiko dibandingkan manfaatnya gitu kan. Karena kita ambil peluang manfaatnya tadi untuk kesembuhan si pasien seperti itu. Nah, itu harus kita nilai kira-kira resiko atau efek yang akan ditimbulkan apakah rumah sakit itu siap untuk menanganinya atau tidak. Nah, itu yang menjadi prioritas ya dalam kita manajemen risiko keselamatan. Nah, setelah itu kita melakukan pengendalian kalau memang itu berhasil gitu kan. Kita terapkan strategi itu, tindakan yang mengurangi atau menghilangkan risiko yang ditemukan seperti prosedur, pelatihan dan penggunaan teknologi. Makanya itu kan kemarin itu ada tim peneliti dan pengembangan, hasilnya itu akan didesiminasikan sehingga ada umpan balik yang diberikan ya dari hasil desiminasi tersebut. Kemudian ada identifikasi pasien yang benar. Nah, ini kan kata saya kemarin adalah prinsip benar ya. Yang kemudian kita lihat, yang pertama dalam memberikan sebuah obat kita harus mengkonfirmasi gitu kan. Pasien itu benar atau tidak. Masa kita memberikan obat misalnya pada rawat inap gitu kan, tanpa konfirmasi kita langsung berikan gitu kan. Harus konfirmasi dulu apakah benar pasiennya ini gitu kan. Kalau benar, sebelumnya kan kita cek dulu gitu ya. Nah, pertama di sini kita melakukan screening gitu ya. Screeningnya petugas harus memastikan identitas pasien dengan memverifikasi setidaknya ada 3 indikator, nama, tanggal, dan nomor kita masuk rumah sakit gitu ataupun nomor rekam medis gitu ya. Nah, kemudian yang kedua penggunaan gelang. Jadi gelang ini juga di rumah sakit itu kan pasti ada identitas, itu ada gelang. Ya, gelang pasien itu. Gelang pasien itu nanti akan menunjukkan bahwa kapan pasien itu masuk rumah sakit, nama pasien, tanggal lahirnya, apakah ada alergi atau tidak, seperti itu. Dan konfirmasi sebelum tindakan. Jadi kan pasti ada tuh tindakan kita pada saat memberikan suntikan ya, misalnya dalam dirawat inap. Mohon maaf Pak, ini biasanya agak perih gitu saat disuntikan. Nah, itu kan adalah konfirmasi sebelum kita memberikan eh, sebuah suntikan kan seperti itu. Kemudian pada saat penempelan obat itu harus labelnya harus benar sehingga yang diberikan itu benar-benar tepat pasien. Katakan saya kan prinsip 5 benar ya, tepat pasien, tepat obat, tepat indikasi, tepat rute, kemudian tepat obat. Ya, jadi prinsip benar itu perlu kita juga pegang dalam pelabelannya. Pelabelannya itu agar
pada saat kita memberikan sebuah tindakan atau obat itu benar-benar pasiennya. Kemudian ada komunikasi efektif ya. Jadi dalam komunikasi efektif kita harus memiliki skill, kan kemarin itu sudah kita pernah jelaskan pada perkuliahan yang lalu di komunikasi bahwa kita itu banyak uh, yang dapat kita lakukan kan dalam komunikasi efektif. Di mana komunikasi efektif itu bisa terjadi antara tenaga kesehatan dan pasien. Ya, itu yang jelasnya dulu karena kita membahas tentang keselamatan pasien, di mana itu sangat penting dalam menjaga keselamatannya. Karena apa? Dapat memastikan informasi medis itu tersampaikan dengan jelas. Ya, mengurangi kesalahpahaman dan mendorong keterlibatan pasien dalam perawatannya. Jadi kita itu mengajak pasien agar nurut dengan apa yang kita sampaikan, ya kan, seperti itu yang pernah saya jelaskan. Ya. Nah, kemudian komunikasi itu harus dilakukan dengan bahasa yang memang sangat mudah dipahami oleh si pasien. Jangan kita menggunakan bahasa-bahasa farmasis, pasien tidak paham gitu ya. Kita berikan informasi yang lengkap dan memastikan pasien itu paham apa yang telah kita sampaikan. Maka kita minta pasien itu mengulangi apa yang kita pernah atau yang kita sampaikan sebelumnya gitu. Jadi teknik seperti ini itu adalah teknik komunikasi aktif dalam umpan balik gitu. Kayak gitu kita verifikasi ulang gitu ya. Agar apa? Memang pasien itu benar. Nah, sehingga pasien itu dapat meningkat kualitas hidupnya. Nah, di sini ada gambar gitu ya. Effective communication skill. Ada yang written communication, ada non-verbal communication, ada presentation skill, patient education, compassion, cultural awareness, personal connection, trust, verbal communication, active listening. Jadi banyak skill ya yang dapat kita pakai dalam kita melakukan komunikasi efektif gitu ya. Bisa kita tuliskan written communication. Itu kan bisa dalam bentuk etiket. Ya, non verbal, gambar, mimik wajah. Presentation skill kita menggunakan leaflet. Patient education kita melakukan komunikasi langsung ya. Dan banyak-banyak hal lainnya yang dapat kita bangun dalam melakukan komunikasi efektif. Ya, yang jelas kita harus membangun kepercayaan antara kita dengan pasien. Ya, atau yang biasanya itu kan kata saya kita harus memiliki rasa empati kepada si pasien itu sendiri. Nah, kemudian penggunaan obat yang aman. Nah, kita penggunaan obat yang aman, kita harus lihat dulu. Kita harus melakukan yang namanya identifikasi obat. Pastikan pasien menerima obat yang tepat, dosis yang benar, rute pemberian yang sesuai. Nah, itu paling penting dulu tuh. Benar pasien, ya. Kemudian benar obat, benar dosis, benar rute pemberian, dan yang paling akhir itu adalah sebenarnya waspada efek samping. Nah, itu juga terkait rasionalitasnya ya dalam penggunaan obat. Nah, setelah itu apa? Kita melakukan meso atau monitoring efek samping obat. Itu ada formulirnya kalau di rumah sakit ya. Kita pantau efek sampingnya, IO-nya bagaimana. Jadi IO-nya itu kan kemarin saya sampaikan tugas KFT itu memastikan bahwa petugas yang ada di setiap depo farmasi ya itu memastikan mencek terlebih dahulu adanya interaksi obat itu, yaitu kita bisa menggunakan aplikasi Medscape ya seperti itu ya. Kemudian kita edukasi pasien bisa menggunakan langsung komunikasi langsung ataupun kita menggunakan bantuan seperti leaflet. Kemudian apabila dia itu adalah pasien rawat inap, maka kita perlu yang namanya rekonsiliasi obat atau kita dapat memastikan kesinambungan pemberian obat dari satu tempat perawatan ke tempat
perawatan lainnya. Atau kayak gini, kita mengidentifikasi obat apa yang telah pasien itu minum sebelumnya, sebelum masuk ke IGD atau masuk ke rumah sakit gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya pencegahan infeksi di rumah sakit. Nah, ini nantinya akan connect dengan mata kuliah kita di setelahnya, yaitu adalah infeksi nosokomial. Nah, di sini kebersihan tangan itu harus kita, makanya kan di setiap rumah sakit itu disediakan hand scrub ya. Kemudian tempat cuci tangan menggunakan sabun dengan tata caranya, langkah-langkahnya gitu ya. Langkah-langkahnya dalam bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar ya. Nah, kemudian juga melakukan pencegahan transmisi, kita setidaknya menggunakan APD minimal apabila kita ingin berinteraksi dengan pasien. Contoh sarung tangan dan masker. Nah, itu cukup gitu ya. Kemudian ada juga yang sanitasi lingkungan. Nah, ini juga nantinya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Bagaimana cara kita itu rumah sakit dalam pengelolaan sanitasi lingkungan di rumah sakit, dan pengelolaan sampah juga akan kita bahas nantinya secara mendalam di pertemuan selanjutnya. Jadi apa sebenarnya pasien safety inilah ujung dari kita dalam pelaksanaan pelayanan di rumah sakit. Nah, penjagaan infeksi di rumah sakit merupakan aspek penting dalam menjaga keselamatan pasien. Langkah-langkahnya kunci mencakup kebersihan tangan, pencegahan transmisi penyakit, sanitasi lingkungan, dan pengelolaan sampah medis yang tepat. Nah, nanti akan kita bahas secara mendalam di pertemuan setelah UTS. Kemudian pengurangan resiko jatuh pasien. Jadi jatuh itu merupakan salah satu insiden keselamatan pasien yang sering terjadi di rumah sakit. Jadi, upaya mencegah jatuh itu sangat penting untuk melindungi pasien dari cedera dan komplikasi yang dapat memperburuk kondisi kesehatan dari pasien itu sendiri. Jadi, berbagai strategi yang diterapkan ya dalam meminimalisir resiko jatuh itu seperti apa? Identifikasi pasien yang berisiko, melakukan pengawasan yang ketat, dan memodifikasi lingkungannya ya. Memodifikasi misalnya lantainya kah yang terlalu licin ya, diganti lantai yang tidak licin gitu. Nah, itu salah satu bentuk gitu ya. Misalnya udaranya kurang baik, maka kita membangun tanaman-tanaman yang dapat menyerap karbon dioksida. Nah, seperti itu ya. Jadi ada beberapa macam gitu ya. Faktor risiko jatuh yang perlu kita perhatikan. Faktor risiko jatuh itu kita bagaimana cara menstrateginya gitu ya. Kemudian kondisi medis, pusing, kelemahan, dan lain-lain. Penggunaan obat-obatan, diuretik, sedatif karena itu dapat membuat kita kelingan mungkin ya, seperti itu. Kemudian lingkungan rumah sakitnya itu bagaimana, lantainya licin segala macam, tinjauan dan monitoring penggunaan obat, memodifikasi lingkungan, ya pemasangan railing, penggunaan alas lantai, anti slip segala macam gitu ya. Nah, itu perlu dilakukan oleh rumah sakit sehingga apoteker memiliki peran penting dalam pencegah jatuhnya pasien ini. Antara lain itu adalah melakukan evaluasi penggunaan obat, edukasi pada pasien dan keluarga, serta kolaborasi dengan tim kesehatan lainnya. Tindakan pencegahan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menjamin keselamatan pasien selama perawatan di rumah sakit. Nah, kemudian ada penanganan kejadian yang tidak diharapkan ya. Yang pertama, identifikasi. Jadi ada kejadian yang tidak diharapkan atau KLB ya misalnya. Nah, kenali dulu dan dokumentasi insiden yang terjadi dengan cermat. Kita harus identifikasi, kemudian kita analisa. Lakukan analisa akar penyebab untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan insiden tersebut gitu. Nah, kemudian baru kita ambil mitigasi atau tindakannya. Kemudian kita laporkan insiden tersebut sesuai prosedur dan kita pelajari dari pengalaman untuk perbaikan di masa yang akan datang. Sehingga hal itu tidak terjadi kembali. Jadi penanganan kejadian yang tidak diharapkan di rumah sakit melibatkan langkah-langkah sistematis mulai dari identifikasi insiden dan lain-lainnya hingga pelaporan dan pembelajaran. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mencegahnya agar tidak terulangnya insiden yang serupa dan meningkatkan keselamatan pasien yang secara berkelanjutan.
berkelanjutan. Nah, kemudian ada pelaporan dan analisis insiden. Nah, yang pertama kita pelaporan insiden. Jadi pelaporan insiden itu harus kita laporkan, kita diseminasikan gitu kan ya kepada forum di rumah sakit, di manajemen rumah sakit agar apa? Agar mereka itu aware terhadap adanya pelaporan insiden ini gitu. Jadi pelaporan insiden yang terjadi di rumah sakit sangat penting untuk mengidentifikasi masalah dan mengambil tindakan yang korektif ya. Sistem pelaporan yang efektif memungkinkan analisis lebih lanjut untuk mencegah terjadinya kejadian yang serupa yang di masa yang akan datang. Kemudian analisis insiden itu melalui analisis mendalam terhadap insiden yang terjadi di tim rumah sakit dapat mengidentifikasi akar penyebab, mengevaluasi faktor-faktornya, dan merumuskan strategi untuk mencegah terjadinya kembali. Kemudian ada peningkatan keselamatan pasien. Jadi kita dari hasil analisis tadi ya, insidennya itu tadi kita lakukan secara komprehensif sehingga memungkinkan rumah sakit itu dapat mengembangkan dan menerapkan langkah-langkah yang baik untuk apa? Untuk memperbaiki dan meningkatkan keselamatan pasien secara berkelanjutan. Kemudian ada juga budaya dalam keselamatan pasien. Jadi kita harus membudayakan keselamatan pasien itu sendiri, di mana definisinya budaya keselamatan pasien adalah nilai, kepercayaan, dan asumsi serta norma yang dianut bersama di seluruh anggota organisasi untuk mencapai tujuan keselamatan pasien. Jadi KFT itu harus bisa gitu ya, memberikan nilai, memberikan kepercayaan, memberikan asumsi dan norma yang dianut gitu kan. Makanya ada pedoman, ada panduan. Agar apa? Agar semua yang kita jalankan itu sesuai dengan prosedur. Ah, prosedurnya itu pertama mungkin yang terkait formularium, kita harus sesuai dengan formularium rumah sakit yang berdasarkan pada formularium nasional. Kemudian kita standar dalam melakukan pelayanan kefarmasian, kita berdasarkan dari Permenkes gitu kan, dalam kita melakukan pelayanan kefarmasian baik itu di manajerialnya ataupun yang di farmasi klinisnya. Kemudian tujuan budaya keselamatan ini adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pelaporan insiden dan pembelajaran untuk peningkatan kualitas pelayanan. Kemudian juga komponennya apa? Komponennya itu adalah mencakup komitmen dari manajemen itu sendiri, komunikasi yang terbuka, pembelajaran dari kesalahan dan kepercayaan antar tim kesehatan. Sehingga apa? Kita membentuk sebuah manfaatnya untuk kita juga sebenarnya kan, untuk rumah sakit juga. Jadi budaya keselamatan yang kuat itu dapat meningkatkan kepuasan. Pasien puas, maka bertimbal balik juga kepada rumah sakit atas apa kepercayaan pasien itu terhadap rumah sakit kita gitu kan. Mengurangi resiko kesalahan medis dan mendorong inovasi untuk keselamatan pasien itu sendiri. Jadi peran apoteker ya dalam keselamatan pasien. Jadi apoteker itu memainkan peran kunci dalam menjamin keselamatan pasien di rumah sakit. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan obat yang aman, tepat, dan efektif bagi pasien. Selain itu, apoteker juga berperan dalam mengidentifikasi pencegahan dan pengelolaan risiko terkait penggunaan obat. Jadi, ada 5 intervensi apoteker itu uh, dalam melakukan sebuah penelitian untuk meningkatkan keselamatan pasien. Yang pertama itu yaitu verifikasi resep, konseling, monitoring penggunaan obat, pelaporan insiden, dan edukasi kepada staf medis. Jadi ada bentuk 5 intervensi yang dapat dilakukan untuk keselamatan pasien, dan dari situ 95% kita dapat mencegah kesalahan pengobatan dengan melakukan review dan interpretasi terhadap resep pasien. Ya, dari intervensi itu maka 95% ya, berdasarkan penelitian itu bahwa mampu mencegah terjadinya kesalahan pemberian obat. Jadi apoteker juga bertanggung jawab dalam pengadaan,
penyimpanan, pendistribusian, dan pemantauan penggunaan obat di rumah sakit. Jadi mereka harus memastikan obat-obat itu selalu tersedia dalam jumlah yang cukup, disimpan di tempat yang baik, dan didistribusikan aman kepada pasien. Selain itu juga, apoteker juga harus melakukan evaluasi dan analisis insiden terkait obat untuk mencegah terulangnya kesalahan yang sama. Nah, kemudian edukasi pasien dan keluarga. Jadi edukasi pasien dan keluarga itu merupakan komponen juga penting dalam memastikan keselamatan pasien di rumah sakit. Kita mengedukasi pasien itu secara efektif kepada pasien ataupun keluarga sehingga dapat memahami peran mereka dalam proses perawatan dan berpartisipasi aktif dalam menjaga keselamatan. Jadi kita berikan pengetahuan kepada pasien dan keluarga, kita berikan pemahaman agar mereka juga ikut berpartisipasi dalam proses penyembuhannya. Jadi bentuk edukasi ini sebenarnya secara tidak langsung juga akan menjadi habit juga kepada si pasien ataupun keluarga agar tidak terjadi lagi atau terulang kembali penyakit yang sama dalam jangka waktu yang dekat. Kemudian bentuk edukasi dapat mencakup penjelasan mengenai penyakit, pengobatan, prosedur, serta hak dan tanggung jawab dari pasien itu sendiri. Dengan terlibat dalam proses perawatan, pasien dan keluarga juga dapat berkontribusi mencegah kejadian yang membahayakan dari keselamatan itu sendiri. Dan kita juga harus melakukan yang namanya kolaborasi tim kesehatan. Kolaborasi tim kesehatan ini merupakan keselamatan pasien di rumah sakit membutuhkan kolaborasi yang erat antara semua anggota tim kesehatan termasuk dokter, perawat, apoteker, dan staf lainnya. Sehingga melalui komunikasi yang efektif dan saling percaya, tim dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko secara bersama-sama serta memastikan koordinasi perawatan yang optimal bagi pasien. Nah, pengukuran dan monitoring keselamatan pasien, nah itu kita harus kumpulkan data dulu, ya. Kita pantau dan kita evaluasi. Jadi tidak serta-merta kita dapat memutuskan bahwa ini selamat, oh ini selamat, enggak. Kita harus dulu kumpulkan data hasil dari perawatan kita gitu kan. Bagaimana ya insiden-insiden yang terjadi gitu. Kita pantau indikator-indikator mutu itu pasien secara rutin dan kita melakukan identifikasi mendeteksi apa permasalahan akar penyebabnya gitu ya. Kemudian kita melakukan evaluasi kinerja. Jadi kita evaluasi kinerjanya, kemudian keselamatan pasiennya dan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan. Kemudian ada peningkatan berkelanjutan untuk keselamatan pasien. Yang pertama, kita analisa data dan monitoring secara berkelanjutan, di mana kita harus mengkaji secara rutin data insiden-insiden keselamatan pasien, mengidentifikasi tren penyakitnya dan pengobatannya dan lain-lainnya, dan menerapkan tindakan perbaikan secara berkelanjutan. Kemudian kita melakukan pembelajaran dan kesalahan, jelas karena kesalahan adalah guru terbaik kita, di mana kita mendorong budaya pelaporan insiden tanpa menyalahkan, menganalisis akar masalahnya, dan menerapkan strategi pencegahan yang efektif. Kemudian kita inovasi dan teknologi, memanfaatkan teknologi yang mutakhir untuk meningkatkan keselamatan pasien. Tadi salah satunya kita menggunakan Medscape untuk mendeteksi adanya interaksi obat, ya, sehingga keselamatan pasien itu dapat kita maksimalkan. Ya, kemudian juga yang terakhir, yang keempat yaitu adalah kolaborasi dan benchmarking. Kita melakukan kolaborasi, kemitraan, misalnya dengan rumah sakit lainnya, bagaimana rumah sakit yang baik itu dapat membangun gitu ya, membangun budaya keselamatan pasien itu sehingga itu dapat kita adopsi dan kita terapkan strateginya kepada rumah sakit kita. Jadi tugas KFT itu sangatlah penting untuk menjaga keselamatan pasien ini. Kemudian ada juga yang namanya tantangan dan hambatan keselamatan pasien. Jadi tantangannya itu menerapkan keselamatan pasien di rumah sakit itu menghadapi beberapa tantangan dan hambatan seperti budaya keselamatan yang belum mapan, kurangnya kesadaran komitmen staf tadi karena perubahan itu
sulit untuk kita laksanakan ya, mengadaptasikan perubahan itu sangat sulit kepada staf-staf kita untuk membangun sebuah komitmen. Kemudian serta keterbatasan dari SDM-nya itu sendiri. Kemudian selain itu juga kompleksitas sistem kesehatan. Jadi memang kita dalam sistem SKN gitu ya, sistem kesehatan nasional kita itu memang cukup ribet ya, tapi mau tidak mau itu harus kita terapkan untuk apa? Untuk kita menuju keselamatan pasien itu sendiri, itu kan. Sehingga kita tidak boleh retensi terhadap perubahan tersebut, gitu. Nah, jadi dan juga kurangnya memang keterlibatan pasien dalam mewujudkan keselamatan pasien yang optimal. Jadi ada 6 sasaran keselamatan pasien. Yang pertama memang ketepatan identifikasi pasiennya, yang kedua kita harus meningkatkan komunikasi yang efektif, yang ketiga kita peningkatan keamanan obat yang diperlukan, yang diwaspadai atau biasanya kita sebut dengan obat-obat high alert ya. Nah, kemudian kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien. Itu juga perlu kita lakukan. Kemudian yang kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan atau infeksi nosokomia. Kemudian juga pengurangan risiko pasien jatuh. Jadi 6 sasaran itulah yang harus kita lakukan di rumah sakit sebagai yang sebelumnya itu kan yaitu terkait tugas dari KFT. Nah, kemudian ada kebijakan dan regulasi yang terkait. Jadi ada undang-undang, terdapat sejumlah undang-undang yang memang mengatur keselamatan pasien di rumah sakit, seperti Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktek Dokter, ataupun Undang-Undang dari rumah sakit itu sendiri. Juga ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah juga menerbitkan beberapa peraturan terkait keselamatan pasien seperti PP tentang akreditasi rumah sakit dan PP tentang kefarmasian di rumah sakit. Standar nasional. Jadi standar nasional Kementerian RI juga menetapkan standar nasional keselamatan pasien rumah sakit sebagai panduan bagi rumah sakit dalam menerapkan praktek keselamatan pasien. Dan salah satu juga regulasinya itu adalah akreditasi. Jadi salah satu persyaratan akreditasi rumah sakit adalah penerapan program keselamatan pasien yang secara komprehensif dan terstruktur. Nah, kemudian ada studi kasus keselamatan pasien. Jadi kita harus lihat juga studi kasusnya gitu ya. Yang pertama kita lihat dulu apabila pernah terjadi kesalahan pemberian obat. Jadi dari situ maka kita akan lakukan pencatatan ya, insiden bahwa kita pernah melakukan kesalahan dalam pemberian obat itu dicatat. Kemudian misalnya komunikasi yang tidak efektif, instruksi perawat yang tidak jelas dan menyebabkan kesalahpahaman yang dirasakan atau yang didapatkan oleh si pasien ataupun keluarga. Kemudian kita melakukan identifikasi yang salah. Jadi pasien itu tidak benar, kita berikan obat sebelum tindakan dan segala macamnya. Jadi itu biasanya yang 3 kasus ini yang sering terjadi di rumah sakit. Jadi 3 ini yang harus kita perhatikan dalam kita ingin menuju tujuannya untuk keselamatan pasien atau pasien safety ya. Nah, 3 ini yang perlu kita jaga, kita pelajari insidennya, kemudian kita perbaiki agar tidak terjadi lagi kesalahan yang serupa. Nah, juga di situ pentingnya peran teknologi dalam keselamatan pasien. Jadi teknologi telah menjadi komponen penting dalam meningkatkan keselamatan pasien di rumah sakit. Tadi salah satunya saya jelaskan itu menggunakan Medscape untuk melihat apa? Untuk melihat adanya interaksi obat sebelum kita siapkan obatnya. Apabila ada interaksi yang memang itu tidak bisa dimonitoring, maka kita akan melaporkan ke dokter bahwa ada interaksi ini gitu kan. Nah, jadi sistem teknologi informasi ini yang terintegrasi dapat membantu mengurangi kesalahan medis, meningkatkan komunikasi antara tim kesehatan, dan memberikan akses data pasien yang akurat dan tepat. Gitu. Contohnya adalah penggunaan sistem elektronik rekam medis IMR, itu juga salah satu ya, agar apa dia dapat mencegah gitu ya, duplikasi resep atau interaksi obat yang berbahaya gitu. Selain itu juga teknologi administrasi obat seperti barcode, RFID dapat memastikan pasien itu tepat obat yang kita berikan gitu kan. Nah, kemudian ada kesimpulan dan rekomendasi ya kita untuk
menuju keselamatan pasien. Yang pertama, kita harus membudayakan keselamatan pasien itu sendiri di rumah sakit. Penting, karena untuk membangun budaya keselamatan itu adalah eh, tujuan bersama gitu ya. Tujuan secara bersama, baik itu dari kita manajemen rumah sakitnya ataupun dari pasiennya. Kita bangun budaya itu ya. Kemudian apabila ada kesalahan yang pernah terjadi, maka kita lakukan evaluasi ya. Kita monitoring, evaluasi, dan kita tingkatkan agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama. Kemudian kita bentuk kolaborasi tim sehingga dapat disimpulkan bahwa keselamatan pasien itu merupakan prioritas utama di rumah sakit. Untuk mewujudkannya itu dibutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh pihak untuk membangun budaya keselamatan pasien yang solid. Jadi upaya peningkatan keselamatan pasien juga harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan kolaborasi tim multidisiplin yang ada di rumah sakit. Ya. Nah, jadi ada beberapa daftar referensi yang dapat kalian baca itu ya dalam membangun keselamatan pasien ya, baik itu dari beberapa sumber literatur yang ada di internet, jurnal, ataupun regulasi-regulasi kebijakan pemerintah yang ditetapkan gitu ya, baik itu undang-undang, Permenkes, peraturan pemerintah, dan lain-lainnya seperti itu ya. Oke, baik, mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini terkait pasien safety atau keselamatan pasien. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.